Artinya jumlah penduduk miskin sekarang setara dengan 10,6% dari total populasi di Indonesia. Atau 9,82% pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran. Ya, kemiskinan dan pengangguran menjadi dua permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia yang nantinya berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Jawa Barat memiliki berbagai permasalahan sosial yang terjadi, di antaranya seperti kemiskinan dan juga pengangguran. Walaupun Jawa Barat mempunyai potensi yang besar jika dilihat dari sumber daya manusia dan alamnya, tetapi mengapa Jawa Barat juga menjadi provinsi yang banyak pengangguran dan juga kemiskinan? Di kedua permasalahan tersebut, maka perlunya perhatian khusus dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah populasi manusia terbanyak serta tingkat pengangguran tertinggi. Hal ini bisa dilihat dari data yang disebar oleh Good Stats, di mana banyak masyarakat Jawa Barat menilai kondisi ekonomi yang ada di Jawa Barat relatif sedang. Bahkan untuk kondisi ekonomi buruk dan sangat buruk itu lebih tinggi dibandingkan kondisi ekonomi baik dan sangat baik. Menurut survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa masalah terbesar yang terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah harga bahan pokok yang melambung tinggi dan susahnya mencari pekerjaan, pada akhirnya bermuara pada pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan tadi pemaparan tentang data-data faktual yang terjadi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat, kita menemukan bahwa kedua existing tersebut ternyata menghasilkan muara akhir yaitu kemiskinan. Lalu bagaimana jika ditinjau dengan landasan teori yang relevan? Setidaknya ada dua landasan teori yang relevan. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yang mana teori ini secara ontologis masuk kepada pemikiran-pemikiran sosiologi. Teori tersebut itu berpandangan bahwa masyarakat itu sebetulnya bisa teratur apabila peran institusi dan komunitas yang ada di dalamnya itu sesuai. Maksudnya begini, jika peran dan tanggung jawab itu dilaksanakan secara benar dan secara damai, maka akan terjadi kestabilan. Berbeda halnya jika ada salah satu peran atau tanggung jawab yang tidak terlaksanakan, maka akan terjadi ketidakteraturan. Dan itu terjadi di Jabar. Kenapa? Buktinya, kenapa kemiskinan itu ada, susah mencari kerja itu ada, artinya ada disfungsi antara pendidikan dan ekonomi. Lalu yang kedua, yaitu teori konflik yang memang dicetuskan oleh salah satu tokoh yang sangat luar biasa per hari ini, yang pemikirannya masih dipakai, yaitu Karl Marx. Beliau berpandangan bahwa masyarakat itu atau sistem sosial itu terbagi kepada dua, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Maksudnya begini, kelas borjuis itu kelas-kelas elit menengah ke atas, sedangkan kelas proletar itu kelas-kelas buruh atau menengah ke bawah. Teori berpandangan bahwa ketimpangan yang terjadi itu karena tidak teraturnya atau distribusi yang tidak terjadi kepada kelas proletar. Maksudnya begini, selalu ada kata yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, itu mencerminkan teori yang ini. Bagaimana nantinya kelas borjuis itu dengan pemikiran kapitalismenya mengeruk eksploitasi kelas yang di bawah. Sedangkan kelas yang di bawah tidak punya akses yang sama dengan kelas borjuis. Maka dari itu bisa terlihat dari apa? Dari yang salah satunya di Jabar terjadi, kesulitan mendapatkan kerja. Contoh konkretnya, ada salah satu job fair yang dibuka di Cikarang, itu kurang lebih. Sebetulnya job fair itu bagus. Job fair yang ada di Cikarang itu 3.000 tenaga kerja. Akan tetapi yang hadir 25.000 tenaga kerja. Nah, itu berarti ada ketimpangan yang terjadi. Bagaimana akses-akses tersebut, distribusi tersebut tidak terdistribusikan dengan baik kepada kaum-kaum yang proletar. Nah, teori ini berpandangan bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi. Sedangkan tadi, teori yang pertama, struktural fungsional, bagaimana ketidakteraturan tersebut adanya disfungsi peran dan wewenang. Sedangkan teori yang kedua atau teori konflik itu berpandangan bagaimana ketimpangan yang terjadi itu akibat distribusi yang tidak normal. Nah, mungkin seperti itu. Lalu nantinya dengan teori tersebut akan menghasilkan beberapa solusi. Bagaimana data faktual yang terjadi di Jawa Barat yang dikorelasikan dengan teori sosiologi yang relevan.
kurang lebihnya ada 5 solusi, yaitu 1. Revitalisasi pendidikan keterampilan bekerja berbasis lokal. Dan yang kedua, inkubator wirausaha dan UMKM desa. Nah, dan yang ketiga, sistem informasi tenaga kerja digital yang inklusif. Dan yang keempat yaitu pendidikan kecakapan hidup yang terus dioptimalkan. Pendidikan yang memerdekakan Dan pemberdayaan yang mesejahterakan adalah kunci penyelesaian permasalahan sosial dan pembangunan.